Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jadi kita akan membahas terkait tentang campaign UKM brand lokal yang ada di Bandung. Nah, di sini kita akan mengambil terkait UKM Pizza Holipah. Aku bacain dulu ya. UKM Pizza Holipah merupakan usaha kuliner lokal di Bandung yang berfokus pada pizza rumahan dengan cita rasa lokal. Produk ini digemari kalangan remaja dan mahasiswa karena menawarkan dengan harga yang murah, toppingnya sederhana tapi melimpah dan rasanya yang enak. Banyaknya pizza di pasaran dengan harga tinggi dan topping yang seringkali terbatas menghadirkan alternatif yang berbeda dengan fokus pada bahan-bahan berkualitas. Kombinasi topping sederhana namun dipadukan dengan cermat menciptakan pizza yang tidak hanya mengenyangkan tetapi juga meninggalkan kesan. Nah, menurut teman-teman, untuk latar belakang UKM Pizza Holipah bagaimana nih? Boleh ditanggapi ya. Ya, Yudika silakan. Kalau menurut aku untuk latar belakangnya sudah cukup. Oke, cukup. Untuk yang lainnya gimana, Silpi? Kalau menurut aku juga udah cukup. Jadi jelas menjelaskan banget gitu si pizza ini tuh keunggulannya apa dan juga kegambar lah pizza ini tuh punya latar belakangnya. Oke, kita ke selanjutnya ya. Kenapa sih kita mengambil terkait tentang UKM Pizza Holipah? Nih, kita ada beberapa fokus utama branding pada produknya. Yang pertama itu harganya terjangkau karena kita mengoptimalkan proses produksi dan manajemen bahan baku untuk menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Sehingga nih pizza lezat bisa menjadi pilihan makanan yang rutin, bukan lagi sebuah kemewahan. Kayak gitu. Iya. Mbak Sopa boleh di next? Ya, gimana? Buat teman-teman untuk harga yang terjangkau di Pizza Holipah ini nih menurut kalian udah cocok kah kayak gitu? Cocok karena si toppingnya tuh meskipun sederhana tapi terus juga rasanya enak terus terjangkau lagi emang sesuai dengan target marketingnya yaitu di bawah jangkauan itu. Iya, benar. Setuju banget nih sama si Elvi. Ya, selanjutnya nih branding yang kedua kita itu menampilkan tentang topping sederhana tapi melimpah. Jadi kita menawarkan daftar topping yang rumit. Sebaliknya, kita memilih beberapa bahan unggulan seperti keju mozzarella, sosis, daging cincang, dan lainnya, dan memberikannya dalam porsi yang sangat berlimpah. Setiap gigitan adalah jaminan kepuasan, kayak gitu. Jadi di brandingnya kita nih toppingnya sederhana tapi sangat melimpah ruah, kayak gitu nih. Untuk selanjutnya ada terkait branding yang ketiga, yaitu rasanya yang enak dan autentik. Dari adonan yang difermentasi sempurna hingga saus tomat racikan sendiri, setiap elemen dibuat dengan perhatian penuh. Keju yang lumer dan kombinasi rasa yang pas adalah jiwa dari setiap pizza kami. Nih, jadi pizza Holipatnya kayak gitu nih, rasanya enak dan autentik. Karena apa? Karena tomatnya kita buat sendiri gitu, racikannya sendiri. Nah, buat teman-teman dari 3 fokus branding kita, bagaimana nih menurut kalian? Apakah ada yang perlu ditambahin atau bagaimanakah? Kata aku mah cukup sih, karena kan kalau misalnya poin utama dari brand ini tuh lebih ke harganya terjangkau. Soalnya kan pizza tuh kalau di lingkungan kita tuh ya paling brand-brand besar kayak Domino's, Pizza Hut gitu. Nah kalau misalnya UKM ini dari pizza Pizza Khalifah ini
Ini tuh kan poin utamanya di pizza homemade yang dimana si produknya tuh lebih fokusnya tuh ke harga yang murah, tapi apa ya, toppingnya tuh banyak dan kita bisa kreasiin sendiri. Kalau dari ini ya, kalau misalnya dari program yang diadain sama Pizza Halipa ini yang waktu itu bikin apa sih, bikin kelas buat masak pizza bareng-bareng. Nah itu kan homemade ya, kita tuh belajar buat apa sih, bikin pizza sendiri. Tapi toppingnya gimana, kita kadang kan kalau bisa brand-brand besar tuh kan toppingnya emang udah dari sananya kan. Itu jadi poin utamanya itu, jadi buat si pizza itu tuh gimana kita gitu, kata aku mau udah pasti kalau kayak gini. Nih, selanjutnya kenapa sih kita harus campaign terkait Pizza Holipah? Karena ya, boleh di next. Nah, karena kan tadi udah ya produknya unik, tapi promosi dari Pizza Holipah sendiri itu sangat terbatas, masih terbatas. Sebagian besar pelanggan mengetahui produk ini melalui rekomendasi teman, jadi dari mulut ke mulut atau kunjungan langsung nih ke kedainya. Nah, untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama di kalangan muda digital savvy ya kayak sekarang ini, kita sebagai mahasiswa membantulah merancang kampanye media sosial yang kreatif dan strategis. Proyek ini juga berfokus pada perancangan dan pelaksanaan strategi digital marketing, khususnya di platform Instagram dan TikTok, dengan tujuan meningkatkan brand awareness, engagement, serta penjualan online lewat konten. Nah, menurut kalian juga ini gimana terkait yang masih terbatas, supaya ini Pizza Holipah itu lebih naik lagi lah, lebih terkenal lagi kayak gitu dibanding ini pizza homemade yang kita bantu brandingkan lah kayak gitu. Boleh Avianti, gimana Avianti? Dari mana Ya itu terkait Avianti nih, kan kita ngebantu ya supaya brandnya dari Pizza Holipah itu sendiri naik nih. Nah, gimana menurut kamu dengan seperti inilah kayak gitu? Ada tanggapan atau mau dari yang lain dulu nih tanggapannya, boleh? Boleh nih dari yang lain dulu. Aku ini bentar-bentar, ini teh kan ini nih ada nih yang bagian terutama di kalangan muda digital savvy, buat digital savvy. Kalau kata aku mah kurang banyak apa ya sih, bahasanya kurang mudah dipahami buat orang-orang ini apa sih, kita tetap harus searching kan kalau digital savvy. Kalau misalnya ada masukan, menggantinya apa, mengganti sama kalimat Digital ini nih yang savvy, digital savvy. terutama di kalangan muda. Jadi kan kalau digital savvy itu artinya deh kemampuan buat memanfaatin teknologi. Nah ini tuh kita tuh gak banyak orang yang awam gitu sama kalimat itu. Yang ini nih yang aku buat, ada yang mau ganti. Iya, gimana Jadi nih? apa ya, bahasa kita mah kayak gaptek gitu lah. Ya, Oh, Bukan gaptek, kok bukan gaptek, bukan gaptek deh, kayak apa ya, kayak aktif banget, sinonimnya gaptek, sinonim antonimnya gaptek. Jadi apa ya, tahu apa, tahu teknologi apa teknologi ya? zaman gitu. Ada nggak masukan kalimatnya apa ya sinonimnya? Bentar. Kalau antonimnya gaptek apa? Melek teknologi deh. Ini coba. atau ganti jadi memilih memilih literasi digital yang baik. Melek teknologi. Gini aman. Ya, tutorial
Atau ada kalimat Kolek lain teknologi. Kita mau nih? pakai yang kolek nggak sih? Atau atau kompeten kompeten teknologi atau berpengetahuan luas tentang teknologi. Kalau self research mah captek atau caktek, cakap teknologi, jadi cakap terhadap teknologi. Atau enggak gini aja weh, karena bentar lah. Kalau kayak gini gimana, bentar. Coba. Hmm, gini Sake. gini kalau gini aman, terutama di kalangan muda yang berpengalaman dan berpengetahuan luas tentang teknologi. Gimana? Udah itu masuk. Masuk. Berpengalaman tuh Oke. masuk. Berpengalaman atau dihapus berpengalaman? Dihapus aja nggak bisa, terutama di Pengetahuan bang kalangan bisa, muda yang terutama di berpengetahuan luas tentang pengetahuan luas teknologi. Iya, teknologi itu Gini, gini, gini kan? iya, muda yang berpengetahuan luas tentang teknologi. Udah berarti aman. Aman. Berarti ada yang mau diganti lagi nggak, Pit? bawahnya lagi enggak. Iya, aman. Aman. Beres, musiknya udah beres. Udah. Belum, Beb. Enggak, ini Ini sampai malah latar belakangnya. Kita sampai latar belakangnya gitu. Ini gue ditinggalin. Kita bisa marahin. Sebentar, hati-hati, kita masih diskusi ya. udah Lanjut. ya. Lanjut. Lanjut nih. Eh, Salah ya. Kurang di sini. kita lanjut ya. Nih, kita pembagian tugas untuk campaign ya campaign kita. Yang pertama ada aku sendiri, Pita Irma, yang akan memimpin kegiatan, mengkoordinasi rapat dan anggota, menetapkan visi kebijakan serta bertanggung jawab atas kelancaran dan efektivitas kegiatan. Nah, selanjutnya itu ada Yunika Aulia sebagai editor lah gitu. Dia bertanggung jawab desain grafis, visual coding dan editing video. Selanjutnya ada Sofa Tunisa dan Zifatullah sebagai copywriter, yaitu menulis caption, membuat narasi promosi, dan membuat ide konten kreatif. Yang keempat ada Fiati Nursadah, yaitu mengatur jaringan unggahan, mengelola interaksi dengan audiens, dan memantau data insight. Yang kelima ada Silvi Septiani yang bertugas menjadi koordinator tim, berkomunikasi langsung dengan pemilik perusahaan Khalifah, yaitu Teh serta memastikan kesesuaian antara strategi marketing dan nilai brand. Kayak gitu. Mau nanya kalau bagian timeline aku bukan. Iya, hati-hati bagian timeline karena kan tadi mengatur jadwal unggahan. Sip. Sip. Nanti udah paham lah gitu ya. Kita paham alur tugasnya kayak gimana. Oke, boleh dilanjut. Pertanyaan terkait tentang ini yaitu what principles from a dire sector did you apply? Jadi, dalam proyek ini, tim menerapkan prinsip partisipasi dalam pengambilan keputusan yang dijelaskan oleh John Diet. Semua
semua anggota dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, tapi juga turut berkontribusi dalam menentukan arah dan strategi tim. Pendekatan ini menghidupkan semangat kerja sama dan tanggung jawab kolektif. Keputusan tidak diambil secara sepihak oleh komisi proyek, tetapi melalui diskusi, voting, dan kompromi yang memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk pengurus UKM. Prinsip ADAIR tentang the leader as a facilitator of thinking dilakukan pada saat diskusi di mana pemimpin bukan hanya mengarahkan, tetapi juga memotivasi dan menentukan langkah memiliki narasi. Kayak gitu. Menurut teman-teman, bagaimana untuk terkait ya partisipasi lah gitu dalam proyek ini. Jadi kita menjalankannya harus berbarengan karena melalui diskusi, voting, dan kompromi. Nggak hanya aku sebagai ketua, tapi melibatkan semuanya dalam perencanaan. Seperti kayak tadi kita udah merencanakan berbarengan terkait kampanye mau kayak gimana, brandingnya mau kayak gimana. Kalau dari aku mas setuju karena setiap keputusan yang harus diambil itu harus sesuai dengan persetujuan setiap anggotanya biar satu kan maslahat tujuannya biar tujuan yang dicapainya itu optimal. Iya, jadi one direction gitu loh, satu tujuan gitu. Iya, benar sekali. Gitu. Ya, aku juga sama ya. Jadi selama kita diskusi buat tugas ini tuh kita benar-benar ya nerapin prinsip ini. Jadi kita tuh kalau misalnya apa ya menghasilin eh, jawaban atau keputusan tuh ditanyain dulu kan satu-satu ini ada yang kurang atau enggak. Terus dari masing-masing anggotanya ada masukan atau pendapat gitu. Jadi kita di project ini asik project Ya, proyek itu kita. benar-benar nerapin prinsip dari buku John Adair ini yang bab 3 kan kita tuh apa ya nerapin dimana sebuah keputusan itu diambilnya nggak cuma sama pemimpinnya doang, nggak cuma sama kita doang, kita diskusi bareng-bareng hasilnya jawabannya juga bareng gitu. Enggak, apa ini lagi Ya. Oke, boleh dilanjut nih. Gimana? Yudika mau berpendapat juga? kok nggak ada layarnya? Mau ikut nanti ada dari sini ya? Oke, aman ya. Berarti kita setuju nih terkait prinsip ya, sesuai dengan bab 3. Pertanyaan yaitu yang kedua ada pertanyaan terkait how did the circle ada teks team individual influence your process. Konsep 3 lingkaran ADAIR ada teks tim individual menjadi fondasi dalam pengelolaan proyek ini. Yang pertama itu teks atau tugas, yaitu tim berorientasi pada hasil yang terukur, peningkatan penjualan, dan pengikut media sosial. Semua strategi diukur berdasarkan efektivitasnya terhadap tujuan tersebut. Yang kedua, tim. Kerjasama yang erat dibangun melalui komunikasi terbuka. Setiap anggota bebas mengajukan ide dan memberi masukan terhadap pekerjaan anggota lain. Hubungan yang saling menghargai membuat tim lebih solid dan kreatif. Yang ketiga ada individual atau individu, yaitu setiap anggota diberi ruang untuk mengembangkan keahliannya masing-masing, namun tetap diberi tantangan baru agar bisa belajar hal baru, seperti copywriter yang ikut belajar dasar desain. Sinergi antara ketiga lingkaran ini memastikan bahwa tim tidak hanya produktif secara hasil, tetapi juga berkembang secara individu dan emosional. Segitu.
Jadi kita bekerja sama tim tapi individualnya dan tugas masing-masingnya tetap terjaga gitu ya satu sama lain, tetapi kayak tadi ya kerjasamanya tuh harus erat nih. Jadi kita kalau ada apa-apa dikomunikasikan secara terbuka kayak gitu untuk memberikan ide nih, masukan buat tugas-tugas yang lainnya boleh kayak gitu. Buat kalian gimana nih tanggapannya terkait pertanyaan yang kedua ini? Ya, kalau dari aku cukup juga sama ya. Jadi kan kalau di bab 3 ini tuh ada 3 apa sih tadi? 3 circle ya. 3 circle. Jadi itu tuh ngebahas tentang tugas kita apa ya, jadi tugas di tim, terus timnya dari kerjasamanya sama setiap individu tuh punya potensinya masing-masing buat ngejalanin tugasnya. Nah itu kalau di apa sih, kalau di kelompok kita di tim itu dilaksanain juga ya, karena apa ya, jadi kayak dipraktekin langsung gitu, dibuktiin sama cara diskusi kita kemarin ya. Asik kayak gitu ya kan. Kemarin juga kan kita ini juga kan meet asik buat diskusi juga buat apa menjawab pertanyaan ini. Nah ini tuh benar-benar dipraktekin waktu diskusi kemarin, dari mana tiga circle ini tuh kita terapin di diskusi kita gitu, kata aku mah. Setuju kayak gitu. Setuju. Buat yang lainnya gimana, mau kasih tanggapan atau ada yang kurang nih, kasih masukan? Yang individualnya aman dah, yang individualnya kurang nggak sih keahlian masing-masing? Oh enggak dah, udah benar. Kan Ini mah copywriting Iya. contoh. contoh. Lanjut. Sudah. Oh udah. Nih untuk pertanyaan yang ketiga, what leadership style efektif. Jadi gaya kepemimpinan yang muncul adalah partisipatif dan kolaboratif. Pemimpin berperan sebagai fasilitator yang mendorong komunikasi terbuka, memastikan setiap suara didengar dan membantu tim mencapai kesepakatan bersama. Pendekatan ini terbukti efektif karena meningkatkan motivasi kerja, memperkuat rasa tanggung jawab individu, dan mempercepat proses penyelesaian masalah ketika terjadi kendala produksi. Dengan gaya kepemimpinan ini, tim berhasil menjaga keseimbangan antara arah kerja, kekompakan tim, dan kepuasan personal, sesuai dengan teori 3 lingkaran John Adair. Hasil, oh iya kayak gitu. Ini untuk pertanyaan yang ketiga, gaya kepemimpinannya apakah sudah sesuai atau bagaimana? Ataukah ada masukan nih terkait jawaban untuk pertanyaan yang ketiganya? Terus, hasil kampanye Pizza Khalifah menjadi bukti bahwa kombinasi kepemimpinan partisipatif, komunikasi terbuka, dan kejelasan tujuan dapat menghasilkan keputusan yang berkualitas sekaligus meningkatkan kinerja kelompok secara menyeluruh. Seperti itu, terkait dengan gaya kepemimpinan kita di diskusi kali ini. Untuk pertanyaan yang ketiga. Kata aku mah cukup. Ini buat pertanyaan ketiga tuh kan lebih fokus ke gaya kepemimpinan. Cuman sebenarnya kalau misalnya dari apa ya, bahasanya tuh masih mirip-mirip kayak pertanyaan kedua ya, dimana kita tuh nerapin buat apa ya, kayak diskusi bareng-bareng gitu kan. Ini kalau misalnya kayak kepemimpinan yang kita ambil tuh kan partisipatif sama kolaboratif. Ini tuh sebenarnya nyambung juga sama yang kedua. Jadi di mana diskusi kita tuh pendapat masing-masing diajuin sama kitanya, terus langsung dirangkum jadi satu jawaban yang pasti. Kata Mama
Cukup sih segini. Kalau begitu, mungkin buat diskusi kita kali ini cukup ya, sampai sini aja. Terima kasih buat teman-teman sudah memberikan masukan terkait proyek campaign kita kali ini. Kita tutup aja dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu nih buat dokumentasi. Bilang 1, 2, 3 gitu ke teman-teman. On cam. Siap? Di mana ini? Oh, belum, coba. Guru ini 3% lagi. 1, 2, 3. Udah guys. Makasih banyak. Ya sama-sama.